Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa kelima berdasarkan Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dan terang dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang hakim yang sangat terkenal karena kejujurannya. Integritas kepribadiannya sangat tinggi, sehingga dia tidak pernah menerima sogokan dalam bentuk apapun. Kerap kali orang berusaha untuk menjatuhkannya dengan menyampaikan tuduhan-tuduhan palsu. Tetapi karena ia tidak melakukan penyimpangan, maka tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak pernah bisa dibuktikan. Namun demikian, orang tidak henti-hentinya berusaha mencemarkan nama baiknya dengan bermacam-macam cara. Pada suatu hari, teman dekatnya bertanya kepadanya, "Mengapa Anda tidak pernah membalas tuduhan-tuduhan itu?" Sang hakim menjawab dengan bercerita, "Di kampung saya hiduplah seorang janda dengan seekor anjingnya. Setiap kali bulan memancarkan sinarnya pada malam hari, anjing itu keluar rumah dan mulai menggonggong." Kemudian dia mengalihkan pembicaraan kepada topik lain. Salah seorang teman itu menyela dan bertanya, "Bagaimana dengan bulan dan anjing itu?" Dengan tenang, hakim itu menjawab, "Oh, bulan itu tetap bersinar, sekalipun anjing itu terus menggonggong sepanjang malam." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pesan dari cerita itu kiranya jelas. Fungsi cahaya adalah menyinari atau memberi terang tanpa peduli entah orang menerima atau menolak kehadirannya. Bulan dalam cerita tadi tetap memancarkan sinarnya, sekalipun anjing tidak menyukainya. Demikian pun sang hakim yang tetap percaya dengan integritas kepribadiannya, sekalipun banyak orang jahat tidak menyukainya. Demikianlah, setiap perbuatan baik tidak boleh goyah, sekalipun ada orang yang ingin menjatuhkannya. Janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menggunakan dua macam gambaran tentang apa artinya menjadi orang Kristen. Salah satu atau gambaran pertama adalah garam. Salah satu fungsi garam adalah mengawetkan. Orang-orang Romawi kuno dan juga orang-orang dari pelbagai bangsa menggunakan garam sebagai pengawet. Garam menghindari terjadinya pembusukan. Kalau Yesus menyebut para pengikutnya sebagai garam dunia, maka dia menghendaki supaya orang-orang Kristen berusaha untuk menghindari terjadinya hal-hal yang busuk dalam masyarakat, atau malah bukan menjadi sumber kebusukan di dalam masyarakat. Gambaran yang kedua adalah terang. Kamu adalah terang dunia. Fungsi terang adalah menyinari dan menuntun. Ketika Yesus mengatakan kepada para pengikutnya bahwa mereka adalah terang dunia, maka hal itu berarti bahwa mereka harus menerangi dunia dengan perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama merumuskan dengan baik apa artinya menjadi terang bagi orang lain. Bagikanlah makananmu kepada orang-orang lapar, dan bawalah orang gelandangan ke rumahmu. Apabila engkau melihat orang telanjang, berilah pakaian, dan janganlah menyembunyikan diri terhadap saudaramu. Pada waktu itulah cahayamu akan merekah, laksana fajar, dan kesehatanmu akan pulih. Dengan kata lain, menjadi terang bagi orang lain berarti berusaha
untuk berbelas kasih kepada sesama dan berusaha untuk sama-sama meringankan penderitaan orang lain. Hanya dengan demikian, cahaya kita akan bersinar laksana fajar. Saudara-saudari terkasih, dengan menjadi garam dan terang dunia, kita semua diundang untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Yesus tidak mengatakan kamu dapat menjadi garam dunia, melainkan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Menjadi saksi Kristus berarti berusaha mempengaruhi orang-orang lain untuk berbuat baik berdasarkan contoh-contoh perbuatan baik yang kita lakukan. Hendaknya kita selalu ingat bahwa hakikat kita atau hakikat panggilan kita sebagai orang-orang Kristiani adalah menjadi garam dan terang di mana saja kita berada, baik di dalam keluarga, baik di dalam masyarakat, maupun di tempat kerja kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.